bayi kecil-kecilnya yang 9 bulan paling kecil. Wah, rame banget ya, Mak. Di Zoom aja udah rame begini, apalagi aslinya. Iya. Kumpul semua. Iya. Pak Suhandi masih mau ada yang ditunggu nggak? Kalau kita mulai, kalau ada ya nggak apa-apa. Sedikit lagi. Vina satu lagi, Vina. Jangan dihitung, Pak. Langsung aja. Langsung Udah aja. nggak usah ditunggu. Yang lain Itu ya. Buka satu lagi. Siapa? Udah Nesia. langsung aja. Langsung aja, oke. Baik, ayo. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali bisa ketemu, walaupun pakai Zoom ya, tapi puji Tuhan ada teknologi seperti ini. Kita mau mulai caroling malam ini. Kita mau mengingat berita Natal. Kita mulai menyanyi satu lagu. Nanti waktu nyanyi, mikrofonnya tolong di-mute sehingga suaranya nggak bentrok satu dengan yang lain ya. Mari kita nyanyi lagu Dengarlah Malak Menyanyi. Nanti akan di-share screen di Zoom kita ini. Ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta dengan hormat Bu Kingking, boleh pimpin doa Bu Kingking? Ya Bu, kedengeran ya Bu? Bisa Bu. Ya, oke. Bapak kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan caroling pada malam hari ini kepada Mama Pak Suhandi. Kiranya kami dapat memuji Tuhan atas kelahiran Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia, yang sudah lahir menjadi darah dan daging, dan juga kiranya yang telah berkorban di atas kayu salib ya, untuk menguasai dosa dan maut kita semua, sehingga kita tertolong. Kiranya Tuhan selalu mengingatkan cinta kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Kami juga mengucap syukur atas firman yang nanti akan disampaikan kepada kami semua, sehingga kami mendapat juga berkat firman yang datangnya sungguh-sungguh dari Tuhan. Kiranya Engkau berkati seluruh anggota pada malam hari ini yang ikut caroling, dan juga kiranya kami semua bersukacita karena Tuhan telah lahir ke dalam dunia. Kira juga Engkau memberkati Mama Pak Suhandi dan juga kesehatannya dan juga damai sejahtera di hatinya. Kami sungguh berterima kasih. Di atas nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Kudus kami telah berdoa. Amin. Amin.
Ya, kita akan dengar bacaan Alkitab ya. Saya minta Feli, lalu bergantian baca dengan Elsie. Feli dengan Elsie dari Lukas 2 ayat 21 sampai 38. Lukas 2 ayat 21 sampai 38. Lukas 2 ayat 21 sampai 38, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, Yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Ya, Mak Pausung, kita mau nyanyi satu kali lagi ya, sebelum kita dengar firman Tuhan sebentar lagi. Kita nyanyikan satu lagu, Dunia Gemar dan Soraklah. Di hatimu kembali
Ya, saat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga Mak Pausung, keluarga dari mamanya Pak Suhandi ya, dan kakak apa ya, koko dan cici-cici semua dari keluarga Pak Suhandi. Senang sekali bisa ketemu. Hari ini kita mau merenungkan singkat firman Tuhan tentang berita Natal. Ini adalah satu perikop yang baru kita baca tentang dua orang yang sudah sangat tua. Simeon nggak dicatat umurnya berapa, tetapi Hana dicatat umurnya 84 tahun. Seumur emak ya? 84 tahun. Ya, jadi ini adalah satu kisah Natal yang sangat dekat dengan Natal, yaitu 8 hari setelah Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Dia dibawa oleh orang tuanya, disunatkan ke Bait Allah dan diberi nama Yesus seperti apa yang malaikat katakan kepada Yusuf. Nah, arti nama Yesus adalah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa kita sendiri. Nah, seringkali orang-orang merasa atau kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus karena kita memohon pertolongan Tuhan untuk menyelamatkan kita, misalnya dari setan, dari yang jahat, dari kekacauan, menyelamatkan dari penyakit, menyelamatkan dari kesulitan. Tapi sebenarnya kalau kita mau teliti, Alkitab memberitahukan kita bahwa Yesus adalah artinya yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini ada di Matius 1 ayat 21. Berarti pertama-tama Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita bukan dari keadaan luar kita, tetapi keadaan di dalam hati kita. Nah, Alkitab bilang semua orang sudah berdosa. Semua orang itu punya kecenderungan berdosa dari dalam hatinya. Anak kecil nggak usah diajar jelek, sudah bisa jelek. Anak kecil nggak usah diajar bohong, bisa bohong. Berarti itu membuktikan bahwa kita memang punya kecenderungan berdosa dari dalam hati kita. Nah, untuk itulah kita perlu dilepaskan. Kenapa? Karena ini yang menjadi sumber dari dosa manusia. Waktu manusia pertama diciptakan oleh Tuhan, maka godaan bisa ada, tetapi yang memutuskan untuk berdosa adalah manusia itu sendiri, yaitu Adam dan Hawa. Dan begitu juga seluruh keturunan Adam dan Hawa. Kita nggak bisa bilang, wah kalau di luar keadaannya ideal, maka saya nggak akan berdosa. Tapi bukankah kita lihat banyak sekali keadaan yang kita bisa anggap ideal, misalnya kenapa orang yang terkenal, punya harta banyak, tetapi juga bisa bunuh diri karena ada sesuatu di dalam hatinya yang kosong, dan itulah Tuhan akan datang menyelamatkan kita dari dosa kita. Nah, seringkali kita sebagai orang Kristen salah fokus ya. Fokusnya adalah Tuhan tolong saya, selamatkan saya dari misalnya penyakit lah, dari kesulitan lah, dari godaan lah, tapi sebenarnya Tuhan mau menyelamatkan kita dari dosa kita sendiri. Nah, dosa kita itu apa? Dosa kita adalah kita sebenarnya tidak pernah menantikan Tuhan. Kita sebenarnya bisa hidup berpuluh-puluh tahun di dunia ini tanpa pikir perlu Tuhan. Selama kita rajin, selama kita baik, selama kita jujur, selama kita jalin hubungan baiklah, nggak macam-macam, kita bisa hidup. Nah, ternyata ini yang menjadi hal yang dibahas di dalam bacaan kita. Kita langsung dijejerkan sama dua orang yang sudah tua ini, yaitu Simeon dan Hana. Simeon dan Hana sepertinya hidupnya sangat menantikan Tuhan. Dia menantikan kapan Mesias datang, karena dia tahu yang bisa menyelamatkan dia dari dosanya, yang bisa menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, cuma Tuhan Yesus. Dan ini adalah hal yang sangat penting. Sehingga ini ditaruh di bagian cerita Alkitab waktu Natal, waktu Tuhan Yesus lahir. Sehingga ini menjadi hal yang perlu kita pikir sama-sama. Anak-anak kita pikir, dosa kita apa ya? Saya nyuri enggak, korupsi enggak, nipu enggak. Apa dosa kita? Nah, sebenarnya yang mau disorot sama Alkitab adalah kita merasa kita bisa hidup baik, mengandalkan kita hidup baik. Kita selama nggak nipu, nggak jahat, maka kita bisa hidup tanpa Tuhan, tanpa mengharapkan Tuhan. Tuhan boleh datang, boleh enggak. Tuhan boleh ada, boleh enggak. Menyelamatkan dari dosa, syukur, enggak juga enggak apa-apa. Sehingga kita beda sekali sama Simeon dan Hana.
Kayak kita menunggu-nunggu Tuhan juga enggak ya. Kayak kita biasa aja. Kalau datang ya bolehlah. Ke gereja boleh juga. Enggak ke gereja juga boleh. Percaya Yesus boleh. Enggak juga enggak apa-apa. Kalau percaya Yesus ya enggak usah serius-serius amat lah. Yang penting kita hidup baik-baik. Nah, ini loh sebenarnya Bapak Ibu, saudara sekalian, juga emak, ini adalah dosa kita yang besar. Kita ini hidup di dunianya Tuhan, tapi sebenarnya enggak terlalu peduli Tuhan itu ada atau enggak. Nah, ini dosa yang besar. Ya, untuk itulah Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia. Karena seperti kita punya anak aja ya, anak di rumah nggak peduli orang tuanya ada, yang penting ada makanan di meja, bisa tidur, bisa lihat TV, bisa mandi, ya udahlah, mau orang tuanya ada, mau nggak peduli, kan nggak mungkin ya. Anak tinggal di rumah mesti peduli siapa yang di rumah itu, orang tuanya punya bicara apa, orang tuanya lagi mau apa, ngajak dia ngomong, itu pasti harus diperhatikan. Nah, sebenarnya kita dalam contoh sehari-hari saja bisa tahu betapa kurang ajarnya seorang anak kalau mamanya di rumah nggak pernah diajak ngomong, nggak pernah dipeduliin gitu ya. Tapi kita sebenarnya seperti itu loh di dunianya Tuhan ini. Di dunia ini kita nggak terlalu peduli Tuhan itu mau ada mau enggak. Karena apa? Karena yang kita pedulin adalah selama kita bisa makan, selama sehat, selama semuanya baik, saya oke-oke aja. Tapi begitu kesulitan, nah ini saatnya cari Tuhan. Saatnya berdoa, saatnya ke gereja, saatnya kalau perlu puasa supaya Tuhan menyertai. Nah ini loh masalahnya. Masalah manusia itu adalah seperti itu. Dan ini yang disindir di dalam kitab Lukas, Injil Lukas melalui melalui hidup Simeon dan Hana. Dua orang ini adalah dua orang yang sampai tua hidupnya selalu mempedulikan Tuhan. Tuhan, kapan Engkau datang? Kapan Engkau datang? Kapan Engkau datang? Mereka menunggu Tuhan Yesus yang datang pertama kali. Waktu katanya Mesias akan datang. Dan ketika mereka melihat Tuhan Yesus datang sebagai bayi, mereka udah senang sekali. Karena berarti Tuhan betul-betul menggenapi apa yang dia firmankan di perjanjian lama. Nah, lihat bayi saja sudah senang. Harusnya kita orang Kristen nggak lihat bayi lagi. Kita orang Kristen adalah mengharapkan Tuhan Yesus nanti datang kedua kali untuk menyempurnakan semua yang ada di dalam dunia ini. Bukan lagi seperti pertama, nanti disalib lagi, bukan. Karena udah selesai pekerjaannya. Sehingga setiap kali Natal kita tahu, oh iya ya, saya mesti ingat Tuhan. Tuhan yang apa? Tuhan yang pernah datang ke dalam dunia. Kenapa dia pernah datang ke dalam dunia? Karena dia mau cari saya. Kenapa cari saya? Karena saya orang berdosa. Dosanya apa sih? Memangnya saya orang jahat. Saya nggak jahat-jahat amat. Iya, dosanya ada. Dosanya yaitu nggak peduli Tuhan. Yang penting asal ada makan, hidup, sekolah, keluarga cukuplah. Tuhan nggak perlu ada. Itu dosa yang sangat besar sebenarnya. Nah, untuk itu kita diselamatkan. Sehingga apa? Sehingga waktu kita diselamatkan, kita punya hati yang baru. Hati yang baru itu apa? Hati yang baru adalah hati yang nyantol sama Tuhan. Sehingga kita selalu pengen Tuhan datang. Kita pengen Tuhan kalau datang nanti kayak apa ya? Kalau Tuhan Yesus datang nanti seperti apa ya dunia ini ya? Pasti nggak ada kejahatan. Kayak apa ya nggak ada kejahatan ya? Pasti nggak ada penyakit. Kayak apa nggak ada penyakit ya? Pasti nggak ada ketidakadilan. Kayak apa ya kalau dunia ini adil? Itu yang kita harapkan. Sehingga kita terus setiap hari bangun tidur, makan, ada yang kerja, ada yang sekolah. Kita tunggu-tunggu. Sambil tunggu, sambil mengharapkan kapan ya Tuhan datang. Nah ini sebenarnya yang Tuhan mau waktu kita hidup di dalam dunia ini. Sehingga waktu kita kerja, waktu kita sekolah, waktu kita urus rumah di rumah tangga, kita nggak seperti robot yang pokoknya bangun pagi, jam 6, mandi, makan, terus ke kantor. Terus sampai sore pulang. Pulang, istirahat, tidur, besoknya jam 6 bangun lagi kayak robot. Karena nggak tunggu apa-apa. Nggak ada yang ditunggu. Robot itu nggak tunggu apa-apa. Sehingga ya akhirnya tunggu baterainya mati, ya selesailah robot itu kan, atau harus dicas lagi. Nah tapi kan manusia bukan gitu. Manusia adalah diciptakan untuk menunggu. Menunggu siapa? Paling senang kalau menunggu yang disayang, yaitu menunggu Tuhan. Sehingga ini yang sebenarnya bagian ini mau kita pikirkan sama-sama di hari Natal untuk kita semua ya, supaya kita punya hidup yang berbeda. Hidup yang menunggu Tuhan sama hidup yang nggak menunggu Tuhan itu bedanya jauh. Meskipun sama-sama kelihatan sibuk, kelihatan ada kerjaan,
kelihatan hidupnya baik-baik saja. Tetapi kalau kita zoom di dalam hati, bedanya jauh sekali. Yang satu, dalamnya kayak robot, cuman tunggu jam-jam aja, jam kerja ya kerja, jam tidur ya tidur, jam makan ya makan, jam apa misalnya jalan-jalan ya jalan-jalan, tapi nggak ada kehidupan. Tapi kalau orang yang tunggu Tuhan, hatinya lain. Kalau kita X-ray ya, kita zoom ke dalam hati, kita bisa tahu, oh ini hatinya ada kehidupan. Seperti hati yang hidup, yaitu punya perasaan, bisa menunggu, bisa mengharapkan, dan bisa mempunyai semangat untuk hidup. Kenapa? Karena bukan diiming-iming dari luar, tetapi karena ditunggu, menunggu Tuhan. Dan suatu saat bisa ketemu sama Tuhan, itu menyenangkan sekali. Nah ini loh, satu berita kabar baiknya. Kalau Natal itu adalah Tuhan kita pernah datang pertama kali untuk menebus kita. Maka dia sudah janji, dia pasti datang lagi kedua kali untuk menyempurnakan semua yang ada di dalam dunia ini. Sehingga yang kita harapkan itu akan menjadi nyata, yaitu apa? Segala sesuatu menjadi baik kembali. Dan ini yang Tuhan janjikan untuk kita semua. Sehingga Natal itu seperti ini ya, seperti kita ingat down payment. Tuhan sudah kasih panjar, Tuhan sudah kasih cicipan, Tuhan sudah kasih pendahuluan. Ini loh, saya udah beresin. Dan nanti dia akan datang kembali untuk menyempurnakan semuanya. Nah, Mak Pausung, saya harap Mak kan sudah berpuluh-puluh tahun hidup ya, sudah 84 tahun. 84 tahun itu kalau Mak lihat ke belakang, pasti banyak anugerah Tuhan, pasti banyak berkat Tuhan, pasti banyak penyertaan Tuhan. Ada keluarga yang besar, cucunya banyak, cicitnya banyak, sekarang masih sehat, itu bersyukur. Tetapi Mak perlu satu di dalam hati. Di dalam hati Mak perlu ada satu pribadi yang penting, yaitu Tuhan Yesus. Karena di antara semua anak, cucu, cicit, mantu ini yang paling sayang sama Mak ini, kalau dibanding Tuhan, nggak ada Mak. Cuman Tuhan Yesus yang sayang Mak. Karena apa? Dia pernah datang dari sorga ke dalam dunia, cari Emak. Supaya Emak kenal sama dia. Supaya Emak cinta sama dia. Dan dia untuk cari itu nggak cuman berapa kilo. Seperti mungkin cici yang di New Zealand, aduh jauh ribuan kilometer pulang gitu ya, ngunjungin mamanya ulang tahun. Oh nggak gitu, lebih jauh lagi Mak. Dari sorga datang ke dalam dunia. Lalu di dalam dunianya lahirnya di palungan lagi. Bukan di tempat yang bagus, bukan di hotel yang bagus. Itu berarti betul-betul sayang sama kita. Lalu waktu Tuhan cari, dia nggak suruh orang. Biasanya kita bisa gitu ya, mau kirim barang ke orang lain, suruh orang aja lah, kirimin kue, selamat ulang tahun. Kita nggak antar sendiri. Tapi kalau Tuhan Yesus datang ke dunia, dia nggak suruh orang, dia datang sendiri. Berarti dia sungguh-sungguh mencintai kita. Dia mencintai Emak, dia mau Emak betul-betul sayang sama dia. Karena apa? Dia, Tuhan Yesus itu sudah sayang terlebih dulu sama Emak. Nah, hati ini loh Mak, hati Emak mesti ada yang namanya Tuhan Yesus. Supaya apa Mak? Supaya Mak tahu apa sih cinta yang paling besar, apa sih senang yang paling besar, yaitu ketika ada Tuhan Yesus di dalam hatinya Emak. Kok bisa? Iya, karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Ini ada di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, ini namanya sukacita Natal, Mak. Ini namanya Natalan. Natalan tuh bukan pasang pohon Natal, kumpul-kumpul tukar kado, bukan. Itu ulang tahun juga bisa, nggak usah pakai Natalan. Tapi kalau Natalan cuma bisa satu, yaitu ketika kita ada Tuhan dalam hati kita, kita ingat, Tuhan terima kasih ya, sudah cinta saya sedemikian besar. Saya bersyukur Tuhan cari saya orang berdosa. Orang berdosa yang selama ini nggak sadar dosanya besar amat, tapi ternyata kalau di hadapan Tuhan lumayan besar, besar sekali. Nah, saya nggak bisa hapus dosa saya. Saya hanya bisa datang sama Tuhan yang mencintai saya dan mau menerima saya. Nah, ini namanya kita mengingat Natal. Nah, di dalam bagian kita ada satu contoh hidup, yaitu seorang yang sudah tua namanya Hana. Dia terus tunggu Tuhan datang. Dan waktu Tuhan datang, dia benar-benar senang. Walaupun waktu itu Tuhan datangnya sebagai bayi. Tapi dia tahu Tuhan nggak pernah lupa janjinya.
Tuhan benar-benar sayang sama umatnya. Dan dia mau lahir ke dalam dunia jadi manusia. Tuhan nggak datang pakai ini, Mak, pakai tentara, pakai acara yang besar. Enggak, Tuhan datang jadi bayi di keluarga yang sederhana. Supaya apa? Supaya orang sederhana kayak kita bisa ketemu. Kalau lahir di istana, susah dong kita ketemunya, ya kan? Mesti ada izin ini, izin itu, syarat. Kalau bukan bangsawan nggak bisa ikut. Tapi kalau dia lahir di kandang, siapa aja boleh ketemu. Karena nggak ada aturan-aturan seperti raja lahir di istana. Nah, itulah kenapa Tuhan Yesus lahir di palungan waktu Natal. Supaya orang-orang biasa seperti kita ini bisa ketemu Tuhan. Nah, inilah berita baiknya. Ketemu Tuhan nggak pakai birokrasi, syarat ini itu yang rumit. Tapi ketemu Tuhan cuma perlu satu syarat. Hatinya kita buka supaya Tuhan kalau ketok, dia betul-betul mau masuk ke dalam hati kita. Karena kita buka hati kita. Nah, ini adalah berita Natal yang perlu kita renungkan sama-sama. Baik Mak Pausung, juga Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang lain. Supaya kita di dalam momen Natal yang sangat spesial ini, kita bisa merenungkan Natal dengan konsentrasi. Biasanya kita sudah sudah repot beli kado lah, pesan makan lah, beli baju lah, latihan drama lah, latihan kur lah, macam-macam gitu ya. Sehingga kita lupa punya konsentrasi yang penuh merenungkan tentang Tuhan. Tapi saya yakin di dalam hidup kita baru kali ini mengalami Natal seperti ini, dan ini adalah Natal yang sangat spesial sebenarnya, di mana kita bisa punya konsentrasi, yaitu memikirkan tentang siapakah Tuhan Yesus, apakah saya mengasihi Tuhan Yesus yang sudah mengasihi saya, dan sekarang waktunya saya memikirkan tentang Tuhan. Amin. Mak, kita mau nyanyi lagu Malam Kudus ya, Mak? Ya. Bapak Ibu boleh siapkan lilinnya. Setiap kali kita nyanyi Malam Kudus itu, kita selalu nyalakan lilin. Kenapa? Karena ini mengingat bahwa Tuhan itu pernah datang ke dalam dunia yang gelap. Dia yang adalah terang, pernah datang ke dalam dunia dan mau dunia ini menjadi terang. Dunia ini nggak boleh gelap terus, karena di dalam kegelapan orang bisa tersesat. Tetapi kalau ada terang, maka orang tidak akan tersesat. Mari kita siapkan, kita nyanyi lagu Malam Kudus. Dan setelah itu kita akan berdoa untuk Mak Pausung ya. Kita akan berdoa, minta dengan hormat Pak Chung boleh pimpin doa, lilinnya boleh dimatikan.
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk persekutuan bersama pada malam hari ini di dalam suasana Natal. Tuhan yang rela berkorban, Tuhan yang rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami orang yang percaya. Tuhan yang memberikan penebusan dosa kepada manusia yang berdosa. Kiranya Injil dan berita kebenaran Yesus Kristus boleh terus disiarkan, dan berilah iman kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya kami boleh menghidupi daripada keselamatan yang sejati di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Terima kasih Tuhan untuk firman yang diberitakan. Kiranya Tuhan berkati daripada Emak Pausung dan juga keluarga Pak Suhandi ini. Biarlah semua boleh Engkau berikan anugerah. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Mak Pausung mau didoain apa? Boleh tolong di-unmute-in? Ya, Mak. Gimana, Mak? Mau didoain apa, Mak? Buat Mak? Ya, minta sehat semuanya. Mak percaya Tuhan Yesus jadi Kristen umur berapa? Umur berapa ya? Umur 60 lebih lah. 60 lebih. Oh. Kok bisa, Mak? Gimana caranya? Diajak ke gereja sama siapa, Mak? Diajak ke gereja sama siapa? Oh. Diajak gereja sama teman. Oh, sama teman. Iya, iya. Iya. Terus dari situ ke gereja terus? Iya, ke gereja. Oh, iya, 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 iya. Tadinya apa, Mak, tadinya? Sebelum ke gereja, Ya. sembahyang? Sembahyang sih, cuma ikut-ikutan orang kata-kata gitu. Oh, iya, 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 iya. Ya, berarti udah, kalau 60-an berarti udah 25 tahun. Kenapa, Mak? Kenapa, Mak? Nggak dengar? Apa? Berarti udah 25 tahunan ya, Mak? Percaya Tuhan ya, Mak? Ya, Dari umur 60. Itulah. Iya. Rasa apa, Mak, percaya Tuhan Yesus, Mak? Ya. Rasanya gimana percaya Tuhan Yesus? Ya. Waktu dulu. Damai. Ya. Baik ya. 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 Kita bisa damai karena Dia sudah menanggung dosa kita terlebih dahulu. Baru kita bisa damai ya, Mak ya? Iya. Ya. Berarti sekarang, Mak, kalau kesibukannya tiap hari apa, Mak? Ngurus cicit? Enggak. Enggak. Enggak, cuma di rumah aja. Masak gitu. Oh iya. Bantu-bantu anak aja. Iya. Sambil masak sambil nggak bisa ngurus cicit sekarang mah udah tua. Nggak bisa. Iya, iya, iya. Nggak boleh. Iya. Iya. Ya pokoknya setiap hari hidup nggak boleh kayak robot ya, Mak. Karena ada yang ditunggu. Yang ditunggu siapa? Ya. Yang ditunggu siapa? Tuhan Yesus. Ya. Oke, Mak. Kita mau doain untuk Mak ya. Mari kita berdoa, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Bapa di surga, kami bersyukur untuk Mak Pausung. Kami bersyukur, kami melihat Tuhan memelihara Mak berpuluh-puluh tahun. Dan Tuhan memberikan satu kesempatan dia boleh mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan memelihara imannya sampai akhir. Sehingga betul-betul apa yang Mak kerjakan, boleh dikerjakan untuk Tuhan. Dan biarlah sukacita dan damai mengenal Tuhan itu ada di dalam hati emak setiap hari.
dan juga di dalam hati kami semua. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami orang Kristen yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus, supaya apa yang kami pikir, kami katakan, kami perbuat dalam hidup kami sehari-hari, kami benar-benar memaksudkannya untuk kami kerjakan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, saudara sekalian, kalau mau mengucapkan selamat Natal buat Mak, silakan unmute masing-masing. Boleh mulai Selamat, dari Mak. siapa aja. Pak Cung, ya. Silakan Bu Gingki. Ya, selamat kenal. Kita udah kenal lama sama Pak Suhandi. Ya, Mak. Ya, Mama sekarang seneng bisa kenal juga dengan Mama Pak Suhandi. Semoga Mama Pak Suhandi selalu diberkati Tuhan, diberi kesehatan, dan terus-menerus ingat cinta kasih Tuhan. Karena Tuhan telah mencintai kami lebih dahulu. Ya, senang bisa ketemu di sini. Kalau enggak, juga nggak mungkin ketemu. Gitu ya Pak Suhandi ya. Selamat Natal ya. Selamat Natal, Mak. Siapa lagi yang lain? Silakan. Selamat Natal, Ma. Selamat Natal semua. Ini mah anaknya sendiri. Selamat Natal, Oma Pausung. Selamat Natal juga untuk keluarga. Senang bisa menyaksikan kumpul semua di sini. Selamat Natal. Selamat Natal, Oma. Selamat Natal, keluarga Pak Suhandi semuanya di sini. Selamat Natal Pak Suhandi, Oma Pausu, Tuhan berkati. Selamat Natal semuanya. Oh iya. Ini cucu atau cicit? Cicit. Cicit. Ya, Mak. Kita nyanyi satu lagu terakhir ya untuk menutup caroling kita. Mari kita nyanyikan lagu Dunia Gemar dan Soraklah. Dunia gemar dan soraklah. Ya, sebelum kita berpamitan, kita foto dulu ya. Mak, kita mau foto dulu ya, Mak. Foto. Foto sama-sama. Foto. Maknya senyum dulu, Maknya. Ya, kita Nanti diikut, Mak. Ya, kita akan ambil gambar, foto, screenshot. Mohon bantuan untuk Nesya. Nesya bisa buka kameranya biar kita bisa sama-sama dapat gambar. Oke, ya. Saya akan mulai ya, berhitung ya. Oke, pose terbaik. 3, 2, 1. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya sudah berbagian dalam caroling malam hari ini. Selamat Natal. Ya, selamat Natal, Mak. Tuhan memberkati, Mak. Iya, siap. Jesse ya. Ya, selamat Natal, Mak. Mas, selamat Natal, Ma. Buat Pak Suhandi dan sekeluarga besar. Natal. Selamat Natal semua. Terima kasih pelayanannya. Sama-sama. Selamat Natal semua. Ya. Sama-sama. Selamat Natal. Selamat malam. Selamat malam juga. Sampai ketemu lagi ya. Yuk. Ya. Mak.
Saya tutup ya pertemuannya, saya tutup. Ya, Sampai thank you, jumpa. Pak. Ya. Thank you.